cair ini dibuat tanpa fermentasi dan kemudian cuma menggunakan 3 bahan saja ya teman-teman. Modalnya hanya Rp1.000 ya, dan bisa menyuburkan berbagai jenis tanaman ya. Bisa digunakan untuk tanaman hias, kemudian tanaman buah dalam pot, tanaman padi, dan berbagai jenis tanaman lainnya ya. Pupuk organik ini mengandung hara makro maupun mikro, yaitu berupa NPK, kemudian magnesium, kalsium, kemudian banyak lagi unsur hara mikro lainnya ya. Selain itu, pupuk organik cair ini juga dilengkapi dengan mikroorganisme yang berasal dari bahan yang kita tambahkan ya. Jadi pupuk organik cair ini bisa menggantikan pupuk kimia pabrikan ya. Bahkan kalau saya pikir ini sangat cepat sekali reaksinya ya teman-teman, luar biasa. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita memang sudah uji sebelum kita melakukan publikasi ya teman-teman. Jadi saya sangat rekomendasikan sekali buat teman-teman, silakan coba membuatnya sendiri di rumah ya. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ini sangat mudah didapatkan. Bisa dikatakan hampir semua orang pasti memiliki bahan ini ya. Apa-apa saja bahannya, lalu kemudian bagaimana cara membuatnya. Teman-teman ikuti video ini sampai habis agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang akurat ya. Untuk bahannya yang pertama di sini saya miliki limbah ikan ya. Jadi ini adalah usus-usus ikan, sisi-sisi dan juga kotoran dari ikan ya. Jadi menurut penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber mengatakan bahwa ikan mengandung atau kotoran ikan mengandung NPK yang sangat tinggi sekali ya teman-teman. Selain itu limbah dari ikan ini juga mengandung protein dan juga karbohidrat, sehingga baik sekali untuk menyuburkan berbagai jenis tanaman kita ya. Kemudian di sini kita juga memiliki kulit pisang yang banyak sekali mengandung unsur hara, baik itu makro maupun mikro ya. Nah, unsur hara yang terkandung dalam kulit pisang sendiri yaitu meliputi kalium, fosfor, kalium, kemudian kalsium, ada zinc dan ada magnesium dan juga zinc ya teman-teman, sehingga perpaduan dari kulit pisang dan juga limbah dari ikan tadi sangat baik sekali untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman kita ya, baik itu tanaman hias, kemudian tanaman perkebunan, tanaman buah dalam pot maupun tanaman sayur-sayuran ya. Jadi dengan memanfaatkan limbah ataupun sampah yang ada di dapur, kita sudah menghemat biaya untuk pemupukan dari tanaman kita ya. Selain itu juga ramah lingkungan dan juga bebas kimia ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan kecap yang mengandung karbohidrat, protein, natrium dan juga mikroba lactobacillus ya. Kecap juga mengandung aspergillus sp dan juga rhizopus sp ya teman-teman. Jadi baik sekali untuk tanaman. Namun agar dapat menjadikannya sebagai pupuk tanpa harus melakukan fermentasi, maka kita perlu melakukan perebusan kepada bahan organik tersebut agar kandungan hara yang terdapat di dalam bahan organik tersebut bisa terurai ya teman-teman. Kemudian rebus air secukupnya, sesuaikan dengan bahan yang dimiliki, lalu masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam air yang sudah kita rebus ya. Oh ya teman-teman, untuk kecapnya jangan direbus ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan merebus sambil kita aduk-aduk sampai nanti unsur hara yang ada bisa terurai ya. Rebus bahan tersebut setidaknya selama 1 jam sambil diaduk-aduk ya, sampai nanti warnanya berubah ya teman-teman. Setelah dirasa matang kira-kira 1 jam, kemudian apinya kita padamkan, lalu kemudian nanti kita angkat dan kita dinginkan ya. Setelah dirasa dingin, kemudian kita lakukan penyaringan. Lakukan penyaringan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus ya.
Lalu tambahkan 1 bungkus kecap kemasan kecil. Selain mengandung nutrisi, kecap juga mengandung mikroorganisme yang nantinya dapat membantu melakukan fermentasi terhadap bahan organik yang kita ekstrak ini ya. Lalu kita aduk sampai benar-benar rata, dan kemudian nanti kita diamkan selama minimal 2 jam ya, agar air rebusan dari kulit pisang dan juga limbah ikan tadi terfermentasi oleh kecap tersebut ya. Untuk ampasnya jangan dibuang ya, kita bisa memanfaatkan sebagai kompos ya. Kemudian kita lakukan penaburan secara melingkar ya. Jadi ini akan berfungsi sebagai pupuk dasar untuk tabu lampot. Lalu kita tutup kembali agar proses pengomposannya lebih cepat ya. Jadi lakukan penyemprotan pada pagi dan sore hari atau sore hari, kemudian lakukan 1 kali seminggu, dan usahakan penyemprotan itu dalam keadaan ngembun ya teman-teman, jangan terlalu dekat ya. Saya kira hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.